Selamat sore semua teman-teman PKN, kelompok PKN dan juga sumber. Jadi pada hari ini kita akan mengadakan podcast NASO yang bisa juga merupakan kepanjangannya ngobrol asik sosial media. Jadi pada hari ini saya akan memperkenalkan diri semua teman-teman kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Michael Etienne sendiri sebagai moderator, Super Gulam sebagai moderator, Andra sebagai notulensi, Nathanael sebagai notulensi, operator David, dan dua narasumber internal yaitu Yesha dan Nicholas, dan juga yang pastinya tidak kalah penting untuk narasumber yang telah hadir pada hari ini, Brigita Valeri. Jadi pada hari ini kita akan membahas topik kita. Sebelumnya saya ingin memberikan pertanyaan dulu kepada narasumber kita. Tapi sebelum itu kita kenal dulu dong sama Kak Valeri. Nah, kenapa sih kita menggunakan Kak Valeri? Jadi Kak Valeri ini adalah content lead dari Haloka Talks. Jadi dia tuh udah lama lah berkecimpung di dunia sosial media. Kayak dia ngurusin brand manager ya Kak Valeri, kalau salah. Dia ngurusin juga kayak marketing dan brand image, brand managing dari Haloka Talks, dan juga beberapa konten seperti dari Instagram dan juga TikTok kalau nggak salah. Benar nggak Kak Valeri? Nah, kenalan dulu nih. Halo Kak Valeri. Halo, selamat sore Gulam dan teman-teman semuanya. Ya, selamat sore. Terima kasih Kak Valeri. Nah, jadi kita akan mulai podcast kita nih. Kak Valeri kan memiliki banyak sudah berpengalaman lah gitu kan dalam sosial media. Jadi saya ingin bertanya dulu pertanyaan paling dasar. Apa sih yang dimaksud dengan sosial media itu? Oke, jadi basically sosial media itu sebenarnya adalah sebuah platform di mana banyak orang bisa berinteraksi, terus bisa saling memberikan postingan-postingan gitu ya di sosial media, seperti misalkan di Instagram kayak bisa mereka bisa memberikan kayak update kehidupan mereka, dan lebih dari itu bisa memberikan suatu impact sih dan value-value juga dari semua postingan yang ada di sosial media gitu. Oke, tadi ada sedikit menyinggung tentang value ya. Value-nya itu apa sih gitu? Dan mengapa banyak orang menggunakan Instagram itu? Apa keunggulan yang dimiliki oleh Instagram ini? Oke, jadi mungkin kita mulai dulu dari Instagram itu sebenarnya apa gitu. Nah, Instagram itu berbeda dari sosial media yang lain karena Instagram itu basically adalah foto distribution, dan sekarang udah berkembang jadi video distribution juga dengan adanya IG Reels, IGTV gitu ya. Nah, Instagram sendiri ini memiliki kekhasan gitu ya, sebuah khas gitu karena dia menjadi satu-satunya sosial media foto distribution yang jadi top of mind kita gitu. Jadi setiap kali kita kayak berbicara tentang sosial media, pasti ya kita akan bahas tentang Instagram. Atau sekarang mungkin udah ada TikTok gitu ya. TikTok tapi kan lebih ke video distribution. Jadi tetap aja untuk foto distribution yang jadi top of mind kita adalah Instagram gitu. Nah, Instagram sendiri itu punya banyak banget fungsi sebenarnya, karena bisa dipakai untuk personal dan juga bisnis, karena sekarang udah ada fitur business account juga gitu kan. Jadi Instagram ini jadi salah satu sosial media yang valid untuk business owners, terus untuk sebuah brand membangun brandnya gitu, tuh semua akan lewat Instagram juga gitu. Jadi itu sih value-nya yang macam-macam ya. Kalau misalkan dari personal mungkin ya lebih ke value yang kita mau kejar. Misalkan kalau aku pengen kasih konten yang educational gitu ya. Terus kalau misalkan Haloka Talks kita pengen kasih yang value-nya tuh adalah tentang self-development, branding, communication gitu. Jadi tergantung sama akun-akunnya itu sendiri sih gitu. Oke, berarti secara tidak langsung tujuan dari Instagram itu balik lagi ke personal orang-orang masing-masing ya, kayak dan juga kayak mereka pengen pakai mungkin untuk berbisnis atau mungkin pakai untuk Instagram pribadi atau mungkin kayak untuk personal mereka, berarti balik lagi ke mereka masing-masing ya kan? Betul. Oke, kalau gitu mungkin gue mau ngajak teman-teman lain nih, kayak mungkin dari Nicholas sama Yesa juga untuk ngobrol-ngobrol nih. Nah, tentang mungkin dari kayak pengalaman ini dari kacamata sebagai pengguna sehari-hari nih dari Instagram.
Nah kayak kalau menurut kalian ini kalau Kak Valeri mau jawab juga boleh banget nih. Kayak kalau menurut lu pada tuh ini dari masyarakat Indonesia nih kira-kira sebelum ada Instagram sama sesudah ada Instagram tuh apa yang berubah gitu loh, kayak kebiasaan-kebiasaan apa yang berubah nih. Gue pengen denger dari mungkin dari Niko dulu deh. Eh, Sebelum ada Instagram sama setelah ada Instagram, yang jelas paling kerasa itu untuk jarak ya. Kalau dulu tuh kita waktu masih kecil tuh sering banget ya kita main bola bareng gitu. Sekarang udah jarang banget kita main bola bareng gitu. Lebih milih main Instagram. Itu udah jelas banget kerasa. Dulu sebelum ada Instagram kita eh, deket sama yang deket. Sekarang kita deket sama yang jauh. Eh, Terus selain itu Instagram itu juga kalau pengalaman aku nih ya, setelah ada Instagram tuh orang-orang tuh jadi lebih apa ya? Jadi lebih ngiri lah, istilahnya tuh lebih ngiri ke orang lain. Karena kayaknya tuh foto-foto orang yang di akun Instagram sebelah tuh kok bagus banget gitu. Kayaknya hidupnya mewah gitu. Sedangkan kehidupan kita kok kayaknya biasa aja. Gitu aja sih kalau pengalaman aku ya. Oke, berarti kalau gue bisa uh, tarik kesimpulan kalau dari Niko kayak perbedaan tuh yang pertama dari mungkin kalau gue bisa bilang mungkin kayak jarak tadi tuh dari yang temannya bisa kita teman sebelahan sekarang bisa main sama lebih jauh gitu ya. Tapi ada dampak negatifnya juga nih dari itu bilang kayak dulu tuh anak-anak kecil tuh kayak waktu kita kecil mainnya tuh ya main bareng dan lebih kayak langsung gitu kan, kayak nggak secara virtual, kayak ngajak main ke rumahnya main bola bareng, ada fisik, secara fisik kita juga main bareng gitu. Dan juga tadi Nicholas juga sempat bilang kalau ngiri. Nah, gue juga setuju banget sih ini. Kalau menurut lu kayak dari ngiri nih, biasa lu pernah ngalamin hal ini juga nggak? Kalau dari gue ya, apalagi gue emang pengguna Instagram tuh dari SMP sih sebenarnya. Terus yang paling kerasa banget itu kalau dulu gue tuh main sama teman-teman gue gitu kayak ya udah main-main aja gitu. Kalau misalkan lagi kumpul ya udah kumpul asik ngobrol gitu. Tapi kalau misalkan sekarang nih kayak misalkan kita lagi main, terus kayak lagi makan di kafe atau gimana, terus kayak pasti kayak salah satu dari kita kayak ini makanannya lucu nih, foto dulu gitu. Pasti ada kayak gitu, kayak foto makanannya, habis itu kayak nanti habis kayak foto makanannya kayak diposting di Instagram gitu. Apalagi nanti kalau udah ketemu juga pasti kita foto rame-rame gitu kan. Habis foto rame-rame pasti kayak kita main lagi main Instagramnya lagi buat posting-posting lagi gitu. Jadi kayak lebih dikit untuk ngobrolnya lagi gitu kan. Kayak padahal kita ketemu loh, tapi kayak banyak banget, maksudnya kayak dari kita tuh kebanyakan lebih mainnya ke Instagram gitu sih. Terus kalau menurut gue juga benar sih kayak kata Nicholas tadi kayak ngiri-ngiri gitu. Kalau menurut gue tuh lebih ke mental health juga bisa sih sebenarnya. Kayak misalkan kayak ada orang ngeposting apa gitu kayak yang ngebuat gue jadi kayak misalkan yang video-video tentang sedih-sedih atau tentang yang apa itu kayak kalau gue sih kayak apalagi gue kayak orangnya kayak ngeliat apa bisa sedih, ngeliat apa bisa sedih, jadi kayak ngeliat orang posting yang sedih-sedih gue jadi kayak ikutan sedih gitu. Itu sih menurut gue. Oke. Jadi udah memiliki bayangan ya dari Niko dan juga Yesa tentang Instagram. Nah, ada tadi satu poin menarik itu kan tentang iri ya, iri yang tadi disampaikan oleh Niko dan Yesa. Itu kan merupakan salah satu dampak negatif dari penggunaan Instagram sendiri, artinya memiliki keirian itu kepada orang lain. Saya ingin bertanya nih ke Kak Brigita Valeri, kalau untuk manfaat positifnya sendiri apa ya yang bisa kita dapat? Ya, sebenarnya di balik tadi ya misalkan ya Instagram ada dampak negatifnya, tapi juga kita bisa dari sisi positifnya sih sebenarnya, karena dengan adanya Instagram tuh banyak banget loh bisnis-bisnis yang terbantu gitu ya, UMKM bisa berkembang tuh lewat Instagram. Habis itu juga Instagram tuh membuka peluang banyak
orang gitu untuk memberikan impact yang lebih besar melalui konten-konten yang mereka bikin gitu. Terus apalagi sekarang gitu ya udah ada IG Reels gitu. Mungkin yang dulunya bukan siapa-siapa gitu, cuman karena mereka rajin ngepost konten di IG Reels dan akhirnya kayak followersnya naik. Jadi kayak itu membuka peluang yang banyak banget sih si Instagram sendiri gitu. Terus selain itu juga dampak positifnya sebenarnya ini sih, kita jadi bisa keep update aja sama orang-orang yang nggak yang jauh sama kita gitu. Jadi kalau misalkan kita udah ada teman SMA gitu, cuman teman SMA-nya udah jarang kontak-kontakan lagi, tapi waktu dia ngepost story, dia ngepost feeds gitu, kita jadi bisa tahu lagi kan kayak kabarnya lagi gimana, lagi ngapain sekarang, kesibukannya apa gitu. Jadi itu jadi bisa untuk bahan networking juga sih sama mereka gitu. Oke, berarti kalau kayak secara personal tuh kayak kita bisa nge-reach out lagi kayak teman-teman yang mungkin udah lama nggak ngobrol ya, kayak benar banget. Udah lama nggak ngobrol, kita dari Instagram kita ketemu lagi gitu. Tapi Kak, aku pengen nanya nih, kalau secara mungkin kalau secara bisnis deh, secara bisnis tuh Instagram tuh membantu nggak sih? Pastinya ngebantu banget sih, apalagi kayak sekarang pasti small business owners gitu udah pada tahu ya tentang yang namanya Instagram Ads gitu ya. Jadi semakin terbantu banget dengan mereka tahu Instagram Ads, jadi konten jualan mereka bisa tersebar ke lebih banyak orang, bisa reach lebih banyak orang gitu kan. Jadi bisa tahu juga, bisa nyampe lah ke marketnya mereka gitu kan. Jadi menurut aku sangat membantu untuk UMKM gitu yang lagi growing gitu. Jadi itu salah satu kelebihan Instagram juga sih gitu. Oke, jadi kayak dari bisnis ini juga bisa kayak mungkin mapping kayak pasar mereka tuh siapa aja gitu ya, kayak tergantung kayak dari behavior dari para usernya, mungkin dari jual makanan, ada orang-orang mungkin kayak di sini kayak gue sendiri kan sering juga tuh lihat kayak reels kayak teman-teman orang-orang masak itu. Betul. Bener sih, bener maksud. Nah, ngomongin soal behavior nih Kak, kalau dari pandangan Kak kalian sendiri kayak behavior orang Indonesia tuh di Instagram tuh gimana sih kira-kira? Behavior orang Indonesia ya, kita bahas orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu kalau ke Instagram mereka bukan nyari konten yang berat gitu loh. Pasti mereka tuh nyari satu konten yang hiburan, yang entertaining. Makanya kenapa kalau misalkan konten-konten di Instagram yang entertaining, yang lucu, itu pasti engagement-nya bagus banget, pasti kayak puluhan ribu lah yang nge-likes gitu, kayak karena orang-orang ke Instagram tuh setelah seharian mereka capek beraktivitas gitu ya, mereka buka Instagram ya untuk cari hiburan gitu. Jadi orang Indonesia tuh pasti akan lebih seneng sama konten Instagram yang menghibur gitu, bukan yang mengedukasi sebenarnya gitu. Itu mungkin behavior-nya sih, Gulam. Oke. Jadi kayak setelah pernah kayak lagi atau mungkin lagi bosen atau ngapain, kita tuh bukan Instagram buat nyari hiburan ya. Benar berarti cari yang emang ringan-ringan aja gitu loh. Yang dimana itu jadi kita jadi kayak pernah nonton terus ya mungkin ya. Iya, benar. Jadi pernah nonton terus gitu. Kalau mental sendiri, lu pernah ngalamin itu gak? Kayak nyari di Instagram cuma scroll doang, kayak cuma cari video-video lucu atau foto-foto makan gitu? Pernah itu pasti hal yang coba ceritain dikit dong. Gue pengen denger dikit dong. Kalau masalahnya tadi itu nggak bisa diceritain di sini lah. Gitu. Nggak bisa diceritain di sini. Pasti like-nya nggak bener nih, awalnya nih. Ya pasti nggak bisa diceritain. Itu hal pribadi. Nah, ngomong-ngomong soal mungkin kayak Michael nih, kayak kira-kira Kak, ada loophole nggak sih sebenarnya kayak yang tadi aku sendiri bilang, kayak aku tuh jadi kesannya pengen scroll terus nih, pengen main terus, kayak pengen di Instagram terus dan lain-lain. Nah, kayak kalau menurut Kak Valerie tuh ini kayak potensi ganggu sih sebenarnya? Ya, sebenarnya pastinya ada ya sisi yang kurang baiknya juga gitu. Walaupun kayak ya kita buka Instagram memang untuk mencari hiburan gitu ya, untuk ya lepas penat juga dari seharian ke aktivitas gitu kan. Cuman terkadang ya masih ada aja orang yang kayak belum bisa wise, belum bisa bijak dalam melihat konten ataupun
ya nge-like konten yang mereka lihat gitu. Misalkan kayak di Instagram ada konten-konten kayak prank gitu ya, nge-prank atau kayak sesuatu yang sebenarnya nggak ada value-nya sih, kayak cuma menghibur aja gitu. Cuman kayak kalau misalkan prank itu dilihat sama anak-anak yang di bawah umur gitu, itu kan jadi yang nggak bagus juga kan untuk nantinya mungkin mereka jadi terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang kurang baik mungkin gitu. Jadi itu sih mungkin sisi negatifnya tuh dari wise atau enggaknya mereka melihat konten yang ada di Instagram gitu. Oke, kalau gitu gue mau nanya ke teman-teman yang lain nih, kayak mungkin ke Nicholas dan juga Yesa nih, kayak kebiasaan mereka. Gue pengen nanya dong ke Nicholas. Nah, Nick, kalau lu kebiasaan lu di Instagram biasanya rutin apa nih? Kebiasaan di Instagram. Yang Gue lu paling biasanya- hobi kalau di gue biasanya scroll sih, scroll. Gue suka banget sih ngeliatin video-video anjing gitu yang lucu-lucu. Tapi kalau lagi bosen ngeliatin video gitu, gue sering nyari keributan netizen sih biasanya. Rame tau ngeliatin keributan netizen tuh. Oke, kayak misal kayak komen-komen gitu ya berarti. Iya, bacain komen orang gitu. Nah, aku mau nanya buat Kak tadi. Kalau ngomong-ngomong soal komen nih, kayak kebiasaan komen orang Indonesia tuh bilangnya gimana ya? Kayak kasarnya tuh kayak jahat gak sih? Atau kayak misalnya kayak berlebihan kah atau gimana gitu? Nah ini sebenarnya aku pernah lihat juga sih. Jadi setiap akun itu tuh audiens itu benar-benar beda banget. Jadi ada akun yang followersnya emang suka julid, ada juga akun gitu ya yang followersnya tuh sukanya damai gitu. Kayak kalau misalkan aku pakai contoh di Haloka ya, di Haloka kalau kita ngepost konten yang istilahnya kayak ngejulit gitu, itu nggak ada yang komen karena mereka tuh nggak suka gitu, nggak suka untuk membuka sesuatu yang mereka pikir kayak ini nggak perlu gue ceritain lah gitu. Tapi ada juga akun-akun lain kayak ya kita nggak usah sebutin lah, tapi maksudnya ada akun-akun lain yang followersnya emang suka ngejulit gitu. Jadi kalau dibuka ke konten tentang misalkan tentang diskusi sesuatu gitu ya, itu pasti rame banget dan isinya kayak ya macam-macam, ada yang pro, ada yang kontra gitu-gitu. Tapi basically banyak yang ngejulit aja gitu, mereka ngomongin sana sini dan akhirnya kayak di reply banyak orang dan di like banyak orang juga sampai jadi top komen bahkan gitu. Jadi itu sih yang bisa aku kasih. Oke, kalau dari Yesa gimana Yesa? Lu kayak suka ikutan gak sih kayak komen-komen gitu di Instagram? Gue kalau komen sih kayaknya enggak ya. Karena gue kayak lebih ngebaca komen aja sih. Karena kadang gue jujur juga suka ngeliat yang kayak receh-receh, yang lucu-lucu. Kadang tuh kalau misalkan yang di post lucu-lucu, komennya juga lucu-lucu banget gitu loh. Jadi kayak, ya gue pengamat aja sih sebenarnya, jarang komen-komen juga gitu. Oke. Jadi tadi pembahasannya menarik ya tentang komentar. Jadi ini mau nanya lagi nih. Komentar-komentar ini kan ada yang baik dan tidak, berbau positif dan negatif. Apa ini mau nanya ke Kak Brigita, Yesa dan juga ke Niko ya. Apakah komentar-komentar negatif ya kita ngomongin itu bisa nggak sih memecah belah negara kita? Dari aku dulu mungkin ya. Pastinya komentar negatif punya dampak yang negatif juga gitu ya kalau misalkan dibaca dan kayak mereka yang membaca itu sepakat sama komentar itu gitu, walaupun kayak komentar itu mengarah ke hal yang negatif. Silakan Yesa dan Niko. Yuk, oke, thank you Kak. Yesa, gimana nih komentarnya terhadap pertanyaan tadi? Kalau menurut gue, kalau misalkan kayak komentar-komentar negatif dan positif bikin pecah belah, kayak sampai sekarang gue masih belum ngeliat gitu sih yang kayak jadi pemecah belah gitu. Cuman kadang tuh gue lebih ngeliatnya itu kayak komentar-komentar yang bikin nyakitin si penggunanya gitu loh. Kan Instagram tuh kan misalkan kayak gue ngepost sesuatu, ngepost foto sesuatu. Terus misalkan foto itu kayak kurang bagus lah atau misalkan kayak emang jelek gitu. Terus pasti kan komentar-komentarnya
followers gue pasti ada yang kayak ngedukung kayak nggak apa-apa biarin aja dia tuh berekspresi diri gini-gini gitu. Tapi ada juga pasti kayak orang komentar kayak yang jelek-jelek, ih kayak dia ngapain sih post-post kayak gitu, pasti orang tuanya nggak bener deh, orang tuanya gini-gini. Kayak banyak banget sih yang kayak permasalahin kayak post-post orang gitu dengan kehidupan pribadinya dia sampai kayak agama orang tua gitu. Kalau menurut gue tuh sih itu yang parahnya sih, yang kayak kasihan ke penggunanya gitu. Cuman ya emang salah penggunanya juga sih. Jadi kayak intinya ya balik lagi aja sih ke diri kita sendiri gimana cara menggunain Instagramnya gitu. Cuman kalau misalkan menurut gue kayak komentar bikin pemecah belah Indonesia kayaknya masih belum cerita gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Oke, menarik ya. Kalau dari aku sih gini ya, bisa. Soalnya kalau kita lihat, aku jujur juga pecinta politik ya, maksudnya suka ngeliatin politik Indonesia. Itu ya politik Indonesia itu panas ya. Bahkan kolom komentar Instagram juga ikut panas karena politik Indonesia. Nah, jadi kalau ada pro kontra politik tuh jujur rawan sih kalau buat persatuan Indonesia. Ya meski sampai sekarang tuh belum ada yang bener-bener mengancam banget, soalnya netizen Indonesia tuh kebanyakan jago kandang ya, jago di kolom komentar, tapi kalau diajak ketemuan dunia nyatanya suka malu gitu. Jadi iya ada ancaman, ada potensi ancaman, tapi kalau menurut aku belum sebesar itu sampai memecah belah Indonesia. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, kalau menurut aku ini berarti dari Yesa tadi adalah gimana dari kitanya masing-masing itu bisa apalah istilahnya mungkin menahan diri ya, dan juga bisa mengontrol diri dari apa yang ingin kita ucapkan. Instagram tuh misalnya kayak walaupun memang kayaknya dari hal-hal yang ada, kalau kejadian itu memang attempting untuk ikut menghujat atau mungkin atau memberikan kayak komentar-komentar yang buruk, kayak sangat-sangat apa ya, mengundang kita untuk mengangkat tersebut. Tapi kita harus juga tahu bahwa ada ranah-ranah tertentu atau ranah-ranah personal pribadi yang harus kita juga hormati dan juga harus kita jaga, mungkin dari diri kita sendiri atau untuk orang lain juga gitu. Kayak mungkin, dan memang kan kita belajar sosial media, kita juga masuk ke sosial media kayak nggak ada buku kayak gitu loh. Jadi kayak kita emang nggak ada buku panduannya, kayak nggak ada yang tahu harus bagaimana, dan nggak ada yang benar dan salah juga. Cuman ya secara normatif aja mungkin kita bisa, mungkin masing-masing berpikir ya kayak batasnya segimana, kayak ini boleh dibagiin atau enggak, boleh di-share ke sini atau enggak gitu. Nah mungkin dari kalau dari itu tadi mungkin ini cukup menarik nih, karena ngomongin soal politik, jadi kayak ada topik-topik tertentu yang bisa membuat apa ya, mungkin sebuah pertikaian lah. Contohnya mungkin dari politik, kayak dari zaman-zaman politik di mana dulu kita sempat kayak dengar istilah cebong kampret ya teman-teman, dan juga ada beberapa kayak terpecah belah dalam sedang panas-panas ya pemilu pada saat itu. Namun cuman ya balik lagi gitu loh, kayak mungkin di sosial media mereka kayak bisa mengekspresikan diri sebanyak mungkin gitu loh, kayak ngomong kayak sebebas mereka, tapi apa yang terjadi dalam kenyataannya juga mungkin nggak seperti itu. Nah itu mungkin yang bisa gue simpulin tadi ya, untuk dari Niko dan dari Yesa. Nah tapi Nick, tapi lu gak pernah ikutan gitu Nick, kayak pengen komen juga menghujat gitu dari politik itu? Gue kadang suka gatel sih, tapi ingat jejak digital gitu loh. Oh iya benar. Ntar lihat orang-orang nih, ntar viral lagi. Nggak lucu ya? Dikira Niko Saputra yang lain kan, ntar Nick siapa yang itu tuh yang viral. Nah kita mungkin aku mau lanjut nih, kayak mungkin dari kalian semua. Oke, di sini kan kita udah mulai ngomongin tentang dampak buruk atau bagaimana kemungkinan Instagram bisa memecah belah mungkin masyarakat Indonesia. Nah, gue pengen tahu sih pandangan pribadi kalian masing-masing nih. Seiring dengan berjalannya sosial media ke depannya nih, khususnya untuk Indonesia ya. Untuk Indonesia,
perkembangannya Instagram tuh gimana sih? Khususnya untuk Indonesia. Mungkin gue akan dengar dari Kak Valid. Ya, mungkin boleh spesifikin lagi perkembangan dalam hal apa nih? Oke, perkembangan gue mau nanya mungkin dari segi bisnis dulu kali ya. Kita bisa tentang bagaimana growth mungkin dari perkembangan Instagram. Ya, kalau untuk perkembangan Instagram gitu ya, pasti sebenarnya banyak juga sih business owners tuh udah seneng gitu ya dengan fitur-fitur yang dikeluarin sama Instagram. Karena semakin ke sini, Instagram tuh semakin membuka banyak kesempatan untuk mereka bisa grow lebih besar lagi akun mereka gitu. Kayak misalkan sekarang balik lagi ya ada IG Reels itu di mana itu sistem kerjanya sebenarnya sama kayak TikTok sih, basically dia video distribution gitu kan. Jadi video siapapun kalau misalkan emang kontennya punya value, kontennya bagus, disukai banyak orang, itu pasti akan ningkatin followers banget gitu. Jadi itu akan menjadi suatu perkembangan yang pastinya memiliki impact yang sangat besar untuk bisnis-bisnis gitu. Itu kalau dari segi bisnis ya. Gitu. Oh, oke. Ini kalau gue pengen tahu dari pendapatnya Niko nih. Nih, nah, lu kan tadi ngomong politik nih. Gue pengen nanya nih, secara politik kira-kira gimana nih? Perkembangan Instagram ke depannya. Iya. Kalau Instagram tuh kayaknya sekarang tuh udah jadi sarana politik juga ya, sarana kampanye. Orang-orang saling berlomba-lomba kan, partai politik gitu saling berlomba-lomba buat kayak nunjukin misalnya partai ya tidak usah disebut namanya, mungkin melakukan bakti sosial gitu, terus di upload di Instagram gitu kan itu juga menarik simpatisan kan, menarik simpati rakyat juga itu. Jadi kedepannya tuh kalau dalam dunia politik tuh pasti Instagram bakal jadi sarana yang termasuk sarana utama sih, karena mengingat pengguna Instagram di Indonesia itu besar banget. Kalau bisa dibilang sih paling besar ya, banyak banget loh orang pakai Instagram di Indonesia, bahkan luar ya Indonesia sih banyak. Jadi pasti kedepannya bakal jadi sarana politik. Oke, gue setuju sih kalau soal itu. Nah, mungkin gue mau nanya nih, tapi ini bukan soal perkembangan sosial media. Gue pengen nanya deh, karena sedikit tadi lu menyinggung saat kebiasaan-kebiasaan orang-orang nongkrong yang semenjak ada Instagram, kayak kebiasaan nongkrong tuh mulai berubah gitu loh. Nah, gue pengen nanya nih, biasa kayak kalau dari lu sendiri, lu nanggapinnya gimana? Kayak banyak nih sekarang tuh orang-orang yang ketemu kayak cuman untuk ketemu ngobrolnya dikit tapi story-nya banyak lah, atau mungkin banyak kan Instagram dan lain-lain, jadinya kayak mungkin quality time itu kurang. Menurut lu gimana? Kalau dari gue sih, gue mikirnya gini, misalkan kita nih, gue sama temen gue dua gitu, kayak mereka berdua itu yang kayak pro banget sama Instagram, kayak aktif banget, kayak apa-apa diupload. Sedangkan kayak kalau gue tuh lebih kayak orangnya yang lebih kayak kalau kumpul yaudah ayo kita kumpul ngobrol gitu. Nah kalau menurut gue itu lebih balik ke diri kita sendiri, kayak jangan ngikut-ngikut orang gitu loh. Misalkan kayak ada 3 orang yang tadi gue bilang, kayak gue sendiri doang nih yang kayak lebih nggak pro ke Instagram, lebih nggak kayak kalau kumpul lebih nggak aktif Instagram segala macem. Ya udah lu keluarin diri lu sendiri gitu loh. Jadi kayak orang tuh juga lama-lama bakal ngikut sih kayak ke kita gitu, dia kan kayak orang bakal ngikut. Kalau misalkan kita kayak ngeliat orang kayak gini, ngeliat orang kayak gitu kayak lebih aktif, lihat orang sana aktif banget, lihat orang sini aktif banget, terus kitanya juga aktif. Jadi lama-lama siapa yang ngebuka gitu loh, ngebuka supaya kayak ayo dong sini ngumpul gitu, ayo dong sini ngobrol gitu. Kalau menurut gue sih dari diri kita sendiri, balik lagi ke diri kita sendiri, kayak kita yang mengeluarkan gitu, kita yang berkoar gitu buat orang lain ngeliat kayak ayo di sini ada gue loh, ayo ngobrol gitu. Kalau enggak kita yang ngajak kayak topiknya gimana sih kayak gini gitu. Jangan kayak kita ngeliat orang main, dia main, kita main. Menurut gue gitu sih.
Oke, menarik sih. Dan gue itu emang bener sih kata gue. Kayak, kayak mungkin memang tadi Michael sudah sempat bilang nih tadi kayak apa yang disposting orang tuh emang kayak menarik banget gitu, kayak seru, kayak itu seru, kayak apa yang juga sebenarnya tuh juga butuh effort untuk membuat post di Instagram gitu loh, kayak ada angle-angle yang bagus dan ada juga mungkin makanan yang harus mahal mungkin dan segala macam, dan itu kan take time dan take effort ya gitu kan. Nah nggak semua hal tuh nggak harus lu kontenin sebenarnya dan gitu, dan itu juga sebenarnya lu nggak perlu banget ya sebenarnya kan. Yang penting kan sebenarnya quality sama orang-orang terdekatnya gitu loh. Kalau Kak Valerie ini kayak kebiasaannya di Instagram biasanya main apa sih? Maksud main bukan main sih sebenarnya bahasanya. Mungkin lebih ke ngapain sih Kak? Selain kerja tentunya ya. Kayak apa yang bisa dilakukan dan kalau lagi di Instagram gitu. Oke, kalau aku sendiri sebenarnya aku interest banget sama makanan. Jadi aku senang banget untuk lihat konten-konten makanan. Terus aku juga kalau misalkan pergi keluar, aku akan fotoin makanan, habis itu aku review gitu di Instagram Story gitu. Jadi apa ya, at least aku tetap memberikan suatu informasi, aku tetap memberikan value juga gitu, walaupun ya nggak berat-berat banget sih, basically tentang makanan gitu. Tapi ternyata banyak yang kasih respon positif juga gitu. Jadi ya seneng sih untuk memberikan suatu apa ya, pengetahuan, informasi lah kepada followers aku gitu. Oke, berarti soal makanan lagi. Kayak emang makanan itu menarik banget ya kalau di Instagram sih kayak. Benar, benar banget. Karena banyak juga kan konten-konten makanan tuh selalu ada deh kayaknya di Instagram dan selalu menarik-menarik banget gitu. Iya, bener banget. Kalau kayak misalnya saya denger kayak bunyi crispy dari ayam gitu. Aduh, gue sih jadi lapar sih. Gue fix mau jadi lapar. Nah, Nick, lu kalau selain video anjing gitu, video makan juga nggak? Jelas. Gua selain video anjing tuh gue suka banget video makan, gue suka. Terus apa lagi ya? Review film gue juga suka. Kayak bukan review ya, kayak cuplikan film gitu loh. Biasanya kayak pakai bahasa Cina gitu, terus ada subtitlenya di bawah gitu biasanya. Oh, Yang tahu tahu. suaranya ya suaranya Google gitu. Oh ya, tahu 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 tahu. Gue penikmat duniawi Instagram banget gitu loh. Kalau Esa, nonton apa nih, Yes? Kalau gua biasanya di Instagram gue lebih sering kayak ngelihat orang nari karena gue juga dancer kan, jadi kayak gue itu biasanya nyari inspirasi nari itu dari Instagram banyak banget, soalnya emang Instagram tuh kan platformnya tuh besar banget, jadi kayak semua, apalagi misalkan kita kayak sering lihat konten nari, pasti kayak explore-nya pasti keluarnya nari lagi kayak pasti berbagai macam tuh. Jadi ya gitu sih, kayak enaknya Instagram tuh gue bisa melihat kayak tarian-tarian dari berbagai macam negara tuh gimana sih, terus kayak gue bisa cari inspirasi biar gue bisa kayak mengekspresin diri gue dengan narian itu dari inspirasi dari Instagram gitu. Oke, tapi lu suka rekam juga nggak? Kayak misal lu liat di Instagram nih, terus lu rekam, lu share juga nggak ke Instagram? Nah iya, gue juga kayak jadi gue punya kayak grup juga kan, bukan grup sih, kayak tim gitu. Jadi gue juga, tim itu sendiri tuh juga punya Instagram juga. Jadi kayak kadang kita kalau misalkan lagi ada senggang waktu, ayo kita bikin kayak buat main-main doang sih sebenarnya, buat kayak ngepost doang. Kita bikin tarian ini yuk, terus kita upload juga di Instagram. Sebenarnya cuma buat have fun aja sih. Cuman kayak ya seru juga sih sebenarnya kayak gitu, kayak apa yang kita udah pelajari, apa yang udah kita tariin, terus kayak dilihat banyak orang, terus tuh orang apresiasi kita, itu seru sih. Oh, berarti itu kayak komunitas gitu ya? Iya. Nah, Nggak sampai komunitas sih, kayak lebih kayak tim aja, kayak tim gitu. Oke. Ngomongin soal tim dan juga mungkin berangkat dari komunitas, kalau jujur gue tuh sekarang tuh lagi suka sepeda. Jadi kayak banyak banget kayak di Instagram gue atau di Reels gue tuh kayak jual kayak set sepeda gitu, kayak jual dari stangnya, jual body, jual rem dan lain segala macam gitu loh, yang kayak feeling kayak pengen gue beli dan segala macam gitu loh. Nah, kemudian Kak Valerie,
Fahri, kayak sepengaruh apa sih kayak apa ya, kayak konten yang kita lihat sama apa yang bakal dikasih sama Instagram gitu loh. Oke, ya pastinya ngaruh banget ya karena sekarang kan juga Instagram udah bisa di-tag gitu ya. Kita tuh seringnya ngelihatnya apa. Nah, kalau misalkan kayak tadi Gulam suka ngelihat sepeda, berarti di explore-nya Gulam pasti akan muncul sepeda semua gitu kan ya. Jadi akan sangat berpengaruh sama apa yang sering kita tonton. Nah, itu kan kalau misalkan itu kan kalau misalkan positif ya. Nah, kalau misalkan negatifnya, kalau misalkan kita sering ngelihat konten-konten yang prank-prank tadi ya, yang kurang bagus juga. Nah, nanti yang akan dimunculkan oleh Instagram juga konten serupa yang nggak ada nilainya juga gitu. Jadi balik lagi gimana cara kita untuk bijak nentuin konten mana yang kita mau lihat gitu. Karena kalau misalnya kita lihat yang buruk-buruk ya itulah yang akan kita terus lihat di Instagram gitu. Oh gitu, pantes kayak muncul kayak sepeda lagi, makan lagi. Senang sih, cuma kadang-kadang tuh kalau gue sendiri jadinya agak bosan gitu loh kan, liatin apa yang gue. Nah, sekarang gue mau berangkat ke sesi tanya sesi bebas kali mungkin dari teman-teman. Nah, dari tadi nih kayak gue nih yang nanya segala macam. Nah, mungkin sekarang kalau misalnya dari teman-teman di sini yang pengen nanya ke kayak Valeri boleh banget nih. Nah, tapi berhubung Niko sama Yesa tadi udah ngobrol, gue mungkin mau nanya operator kita deh. Coba David. Oh, Penolong di ini. Nah, kalau Kak Valeri, kenal dulu dong sama Kak Valeri. David. halo Kak. Nah, tadi David katanya mau nanya nih Kak Valeri. David, coba tanya. Waduh, ya udah deh nanya. Ah, di Instagram itu dari kita berkomentar, kita sharing tentang kehidupan kita, itu tuh mencerminkan kepribadian seseorang yang sebenarnya atau enggak sih? Gitu pertanyaannya. Oke, thank you David pertanyaannya. Boleh langsung jawab belum? Silakan. Oke, jadi mungkin aku mau memberikan informasi juga gitu ya bahwa di masa yang online kayak gini, ya bisnis sosial media kita, apalagi Instagram, itu adalah our new name card gitu loh. Kartu nama kita yang baru ya adalah Instagram. Jadi lewat Instagram kita, ya di situ akan terlihat gitu personal brandingnya tuh kayak gimana. Kalau misalkan yang kita post konten kita di Instagram yang makanan-makanan, berarti udah langsung kelihatan kan kayak, oh ini orang berarti suka bahasnya makanan gitu. Jadi orang tuh bisa langsung tahu gitu, apa sih sebenarnya interestnya itu tuh apa gitu. Jadi Instagram itu menjadi sesuatu yang first impressionnya orang gitu. Ketika ngelihat profile kita, first impression mereka tuh apa ya? Itulah yang menjadi personal branding kita gitu, yang membentuk personality kita juga di Instagram gitu. Jadi sama juga kalau misalkan kita nge-komen hal-hal yang buruk gitu kan ya, terus orang akan buka akun kita ya, mereka akan melihat oh ternyata orangnya kayak gini ya gitu. Jadi ya kita harus manfaatin juga sih Instagram sebaik mungkin gitu supaya impression orang ke kita juga ya bagus gitu. Gitu. Gimana David? Jawab David. Jelas banget sih. Makasih ya Kak. Sama-sama David. Oke, jadi seperti yang udah Kak Fahri bilang, bahwa our new name card itu Instagram. Jadi kayak apa yang kita gambarkan dan apa yang kita beri, kita share di Instagram itu juga orang-orang akan menganggap bahwa itu dari diri kita ya kan. Nah, benar banget. Dari teman-teman yang lain mungkin dari Niko mau nanya mungkin, atau dari Jasa ada mau nanya nggak nih? Kita kasih follow. Kita jarang-jarang banget nih bisa ketemu sama Kak Valeri. Main nggak? Aku udah mau nanya. Aku sih lebih kayak lebih ke perasaan sih ini, kayak lebih ke mental health yang tadi aku bilang. Kalau misalkan kayak manggilnya apa nih sebelumnya? Manggil beri kita kalau Vale aja. Apa? Vale aja. Vale. Kalau Vale itu kayak tadi kan aku bilang kan kayak aku tuh orangnya lebih bawa ke perasaan gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak nonton apa kayak sedih gitu kayak, jadi kayak kadang-kadang bisa kayak dampak gitu loh ke akunya gitu. Jadi kalau menurut si
Kalau menurut Vale gimana? Kalau Vale ngeliat kayak Instagram yang kayak sedih-sedih gitu, kayak dampak gak sih kayak ke perasaan gitu-gitu? Thank you nih ya pertanyaannya. Jadi ada satu buku judulnya Seni Bersikap Bodo Amat, ya kan? Nah, di buku itu tuh pokoknya dijelasin gimana cara kita untuk memiliki mindset ya udah gitu. Jadi basically kalau misalkan ada sesuatu yang kena ke perasaan kita, dan itu ada sesuatu yang melukai lah ya, melukai perasaan kita, belajar untuk ya udah nanti juga akan hilang sendiri gitu. Jadi dengan kita bersikap ya udah aja, bersikap ya ada bodo amat aja, ya nantinya juga kita akan terbiasa gitu loh, akan terbentuk tameng sendiri dalam diri kita gitu. Jadi kayak kalau misalkan dapat komen-komen ya hate speech lagi, ya kita udah nggak akan merasa terlukai lagi gitu, karena kita udah ada punya si tameng ini nih untuk kayak ya udah terserah mereka gitu. Yang penting gue nya bahagia-bahagia aja gitu. Gitu ya, Sa. Oke, jadi Vale ini kayak kalau misalkan lihat couple itu nggak lebih ke bawa ke perasaan gitu ya? Betul. Oke, thank you. Thank you ya, Sa. Oke, di sini udah ada Michael nih. Tadi yang Michael. Iya nih, aduh dari tadi nampaknya pembahasannya luas banget ya, semua gitu sampai gua jadi dilupain gitu ya. Gua sih, gimana gitu. Lagi itu Michael. Cuman dari tadi tampaknya Michael sedang berurusan dengan sinyalnya ya, kebetulan. Jadi bukan melupakan. Jadi tadi udah luas ya gitu pembahasannya tentang ada politik, makanan, video dan segala macam. Nyambung ke pertanyaan gue yang tadi gitu ya tentang dampak negatif Instagram. Itu kan gue bertanya secara universal gitu kan. Nah, gimana kalau untuk ke generasi kita nih gitu kan. Kita ini kan sebagai calon-calon pemimpin masa depan gitu kan. Artinya 20 tahun lagi atau mungkin beberapa tahun lagi negara itu ada di tangan kita gitu. Gimana sih dampaknya Instagram ini ke generasi kita? Mungkin ke Kak Valerie dulu ya, baru ke Yesa dan yuk, boleh diberikan sedikit tanggapannya. Thank you Michael pertanyaannya. Nah, menurut aku sekarang tuh kesadaran usia kita, usia 20-an ke atas, ya remaja lah ya, 18 tahun ke atas tuh, menurut aku kesadaran untuk belajar, untuk tahu konten mana yang bagus atau enggak tuh udah tinggi gitu. Kayak misalkan sekarang juga udah banyak gitu ya influencer-influencer yang menyerukan kayak bangga produk lokal, bangga Indonesia gitu, dan itu tuh menjadi sesuatu yang jadi disadari juga sama anak-anak seusia kita gitu. Nah, yang menurut aku bahaya itu adalah pengaruhnya ke generasi yang masih 10 tahun, yang masih 15 tahun gitu ya, 14 tahun, tapi udah dikasih gadget sama orang tuanya, udah dikasih main Instagram, main TikTok segala macam. Itu kan mereka belum tahu tuh mana yang baik, mana yang enggak gitu. Nah, itu justru yang menjadi tantangan kita itu tuh untuk mengedukasi anak-anak di usia 10 sampai 15 tahun itu gitu, yang dimana mereka masih belum tahu gitu kan, yang tadi mana yang baik atau enggak gitu. Nah, mungkin disinilah perannya faktor internal gitu ya, keluarga untuk membantu edukasi, membantu memberitahu untuk menggunakan sosial media ya sebijak mungkin gitu. Kalau bisa ya jangan dikasih gadget dulu kalau misalkan emang belum siap gitu anaknya gitu kan. Gitu sih, Michael. Tampaknya Michaelnya lagi susah sinyal. Oke, buat coba nih Kak Valerie ya jawabannya. Jadi kayak kita tuh harus mempersiapkan kayak generasi muda kita juga, selain kita yang juga dua generasi kayak dari umur 10 sampai 15 tahun ya, yang sudah memegang handphone dan juga sosial media, jangan sampai mereka tuh mendapatkan pengertian yang salah mungkin ya, kayak pengertian bagian tentang bersosial media dan juga bersosial pada secara umum. Dari Yesa atau Niko gimana nih? Mungkin dari Niko dulu kali ya. Aku juga setuju sih sama
si Vale ya. Ini aku sharing cerita aja sih. Tetangga aku ya. Itu anaknya masih umur berapa ya? SD lah, SD. Ditanya cita-cita jadi apa? YouTuber. Dulu waktu gue masih SD itu ditanya cita-cita jadi apa? Jadi astronot. Maksudnya ada perubahan gitu ya. Dari yang dulu kita lebih ke apa ya? Bermimpinya itu tinggi maksudnya. Sekarang lebih ke realistis sesuai yang mereka lihat sehari-hari. Kalau dulu kita mimpi mau jadi apa? Misalnya mau jadi tentara. Padahal lihat tentara tuh baru sekali dua kali lah. Tapi sekarang mimpi jadi apa? Jadi YouTuber, jadi influencer yang hampir setiap hari itu makanan mereka sehari-hari dari YouTube. Jadi ya ada perubahan gitu loh dari pola pikir anak-anak itu. Jadi ya tugas kita juga harus entah membimbing atau ngebenerin gitu loh. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, tapi mungkin kayak mungkin aku mau apa ya? Mungkin kayak mau elaborasi dikit dari apa yang dari Kak Niko jawab, kayak nggak salah untuk bermimpi jadi YouTuber, tapi setidaknya kayak masih banyak opsi-opsi lain selama kayak kita masih kecil, kayak sebanyak itu sebenarnya opsi lain untuk kayak menggapai cita-cita mungkin ya Kak Nik ya. Kayak nggak salah untuk mau jadi YouTuber, cuma kayak anak-anak zaman sekarang tuh kayak udah melihat karena saking dekatnya akses untuk melihat di YouTube, jadi kayak yang dilihat tuh itu aja, udah gue pengen jadi ini karena gue ini terus, mungkin kayak gitu ya Kak Nika ya. Betul. Bukan berarti jadi itu bersalah, tapi kayak di luar sana masih banyak pilihan yang di luar gitu. Nah kalau dari kayak saya gimana? Dari gue sih ya sama aja sih, kayak lebih gimana cara orang tua mendidik lagi ke anak-anaknya, kayak education tuh penting banget ya tentang kayak bersosial media gitu. Terus apalagi kayak misalkan kayak sekarang kayak seperti kita remaja gitu, kayak lebih menggunainnya tuh yang lebih bermanfaat gitu, lebih positif, karena apalagi kayak yang dibutuhin masa depan tuh ya kita gitu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi ya lebih balik ke diri sendiri sama mengedukasi gitu. Oke. Jadi artinya banyak dari yang pertanyaan kita bertanya tadi, terdapat 3 pandangan ini juga sama-sama menambah pengetahuan dan ilmu kita tentang ini. Nah, ini nih, gue ingin bertanya nih ke semua ya, maksudnya dalam artian semua ini kepada narasumber. Ini merupakan pertanyaan terakhir ya. Apa sih harapan kita semua ya untuk bangsa kita ini dalam pemakaian Instagram yang bijak gitu? Artinya pemakaian seperti tadi yang Kak Valerie bilang, anak-anak yang berusia 10-15 tahun harus diberikan ini gitu. Apakah gimana gitu? Apakah, karena kan ya seperti kita tahu kalau anak 10-15 tahun sudah diberikan gadget bisa berdampak negatif gitu. Nah, ingin bertanya kepada narasumber, apa harapannya untuk bangsa kita? Oh, belum. Mungkin dari Niko dulu aja. Dari Niko, Esa, sama Kak Valen ya. Oke. Harapannya itu ya semua orang yang pakai Instagram itu harus jadi contoh buat generasi di bawahnya. Entah maksudnya ya sekarang nih banyak lah kalau di kolom komen tuh istilahnya banyak yang disebut bocil gitu ya. Kalau lagi debat tuh disebut bocil, meskipun nggak tahu itu aslinya bocil atau enggak. Intinya harus jadi contoh. Jadi jangan malah bangga kalau menang debat sama bocil, tapi malu kalau debat kok sama bocil gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Jadi harus jadi contoh.
Oke, hasil panutan ya mungkin untuk teman kita ya. Jangan debat sama bocil, tapi mungkin bocilnya diajarin lah gitu loh. Oke. Lanjut ke Esa. Kalau dari gua sih kayak ya balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nyuruh orang ya pasti susah ya kan. Kalau misalkan dari kita ngasih sesuatu yang bermanfaat, terus kita berkomentar baik gitu. Kalau misalkan mulai dari satu orang, ya pasti juga orang-orang juga bisa dong net kita gitu. Jadi ya baik lagi ke diri sendiri gitu sih. Berkomentar, ngasih postingan gitu yang bermanfaat aja gitu. Oke, lanjut langsung mungkin ke Kak Valeri. Baik. Setuju juga sama apa yang disampaikan Niko sama Yesa ya, tentang ya udah kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita memberikan konten-konten yang berkualitas, kita memberikan konten yang ya punya value lah ya untuk yang follow kita gitu. Nah dari situ akan ya terbentuk sendiri gitu kayak Instagram yang lebih sehat lah ya. Jadi nggak isinya tuh yang buruk-buruk aja gitu ya. Mungkin jadi stereotip orang-orang juga ya tentang Instagram gitu. Dan mungkin nggak cuma dari kitanya, tapi juga dari keluarga, orang tua gitu ya. Itu juga perlu diedukasi juga tentang pentingnya memberikan edukasi ke anak-anak gitu terhadap sosial media, khususnya Instagram gitu. Oke, gitu. Oke. Pertanyaan tadi juga menutup kayak perjumpaan kita nih teman-teman semua di sini. Nah, sebenarnya mau thank you banget untuk kita semua ya. Thank you untuk terutama untuk Kak Valeri, thank you banget udah nyempetin waktunya. Thank you Kak. Ngobrol-ngobrol sama kita. Nah, mungkin Kak Valeri mau promosi dikit mungkin tentang IG-nya atau silakan. Boleh banget kalau mau networking, kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, silakan follow Instagram @valeribrigita. Dan kalau mau tanya-tanya tentang communication, branding, self-development, langsung DM aja Halo Kak Talks. Kita responsif banget kok. Thank you semua. Thank you Kak. IG pribadi Kak Valeri mungkin? Ya, Iya nih, Kak. @valeribrigita. Valeri Brigita. Disambung. Ya. Siap. Jangan lupa follow ya teman-teman. Nah, oke kayak gitu. Sebelumnya mungkin kita foto dulu kali ya, bareng-bareng dengan semuanya. David? Ya, boleh. Semuanya di ini dong, semua di apa? Udah dibentuk galeri di Oke. layarku. Oke. Siap ya. Boleh siap-siap dulu. Udah? Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mau ganti gaya atau cukup? Oke. Ada ya. Udah, Ya. oke. Sip. Thank you David. Oke, dengan gitu sekalian kita menutup podcast kita pada hari ini. Thank you banget semuanya yang mungkin sudah dengar di sini. Dan thank you semuanya sudah datang dan sampai jumpa lagi. Bye. Thank you. Thank you.